Selanjutnya pemirsa, Kepala Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menyiratkan arah Demokrat untuk bergabung dengan koalisi partai politik tertentu. Ia mengatakan posisi kantor PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 cukup dekat. Hal itu dikatakan Andi saat ditemui di kantor DPP Partai Demokrat Menteng, Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY hari ini memang mengumpulkan para ketua DPD Demokrat dari 38 provinsi. Tujuannya mendengarkan masukan guna menentukan arah koalisi ke depan. Sementara itu, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Hersaki Mahendra Putra mengungkapkan para ketua DPD sudah memberikan masukannya. Ia mengatakan tidak ada usulan untuk kembali ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Namun usulan sudah mengerucut ke opsi yang lain. Meski demikian, dia tidak menyampaikan secara detail apa yang dimaksud dengan dua opsi tersebut. Demokrat memang digoda oleh Partai Gerindra dan PDIP. Wakil Ketua Partai Gerindra, Habibur Rahman, menyatakan ada kecocokan antara Prabowo dan AHY. Sementara itu, PDI Perjuangan menyatakan Megawati terbuka untuk berkomunikasi dengan SBY. Adapun Demokrat memang sudah angkat kaki dari KPP yang dibangun bersama Partai Nasdem dan PKS. Sebab Nasdem membentuk kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan telah mendeklarasikan Anies Baswedan serta Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Kepada para ketua DPD, 38 ketua DPD yang hadir malam ini, yang tadi sejak tadi siang, ya kan. Nah setelah itu kemudian setelah Mas Ahy menyampaikan, kan poin utama yang disampaikan oleh Mas Ahy bagaimana kita tetap bisa meraih kemenangan ya di Pileg. Itu satu, ya bagaimana kita tetap punya target di Pileg dan target itu bisa terpenuhi. Satu hal. Yang kedua adalah bagaimana untuk di Pilpres kita juga akan berupaya bergabung dengan koalisi atau kerjasama yang kita anggap memiliki peluang besar untuk menang, karena kita tetap ingin di pemerintahan, karena kita ingin masuk di pemerintahan dan bisa memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Jadi kita bicara mengenai perubahan dan perbaikan itu tetap akan diperjuangkan oleh Demokrat bergabung dengan koalisi manapun, karena seperti yang disampaikan sebelumnya yang tadi saya sampaikan bahwa koalisi atau kerjasama yang kita lakukan nanti, ya, perubahan itu kan bahwa apa yang baik di era Pak Joko Widodo ya kita akan lanjutkan. Tetapi kita juga akan melakukan usulan-usulan perubahan dan perbaikan sehingga kebijakan-kebijakan yang dianggap kurang pas atau dirasa ada kebijakan-kebijakan yang lebih baik, itulah yang akan kita perjuangkan ke depannya sehingga benar-benar mendapatkan manfaat dan ada akselerasi pembangunan. Ya, kira-kira seperti itu apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Mas AHY. Ini rapat berlangsung sejak pukul 2. Setelah itu para ketua DPD kemudian memberikan pandangan mengenai situasi terkini dan rencana ke depan. Baiknya ke arah mana? Saya nggak bilang ada voting di dalam, karena keputusan kan ada di Majelis Tinggi Partai. Tapi bagi yang saya lihat, di sini masukannya akan menjadi sangat penting. Bagaimana pandangan dari 38 ketua DPD ini, tingkat provinsi, jadi sangat penting. Ya, kita mulai rapat jam 2 dan sampai dengan saat ini masih terus berlangsung. Ini udah mau jam 6 nih, sudah 4 jam rapatnya, ya dialognya berlangsung dengan sangat cair, ya. Belum tuntas, tadi break sebentar saja untuk sholat asar, 10 menit, breaknya hanya 10 menit, tidak banyak, ya, tidak banyak, dan ini katanya sudah dilanjutkan kembali rapatnya. Saya masih belum tahu, kita targetkan selesai sebisa mungkin selambat-lambatnya jam 7 malam. Apakah setelah ini ada rencana, apakah akan ada narasi, apakah ada pengumuman? Itu nanti. Yang pasti saat ini rapatnya masih berlangsung, para ketua-ketua DPD masih terus menyampaikan pandangan dan berdiskusi kemana sebaiknya Partai Demokrat melangkah. Silakan. Usulan dari 38 DPD ini apa bang? Terbanyak kemana bang? Ya, hanya terbagi ke dua kubu, poros Prabowo dan Ganjar, atau ada juga yang memberikan usulan untuk CLBK atau poros baru. Ada satu sikap yang tegas tadi, karena kan belum semua tadi menyampaikan. Kan bergiliran kita dengan argumentasinya seperti apa aspirasi dari
masing-masing daerahnya kan punya kabupaten kota kan, aspirasi seperti apa, alasannya apa disampaikan, lalu kemudian ada tanggapan-tanggapan. Nah kemudian ini belum selesai, belum tuntas semuanya. Tapi satu hal tadi saya cermati, udah lebih dari setengah ya, udah lebih dari setengah daerah provinsi yang menyampaikan satu hal yang pasti, tidak ada kata CLBK. Karena bagi mereka ini masalah kehormatan partai yang dianggap dilukai, ya kan, dianggap dilukai dan dianggap Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.